Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang sekedar maklumat tidak bisa menghasilkan amal sholihat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menghasilkan amal-amal sholihat dan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf agak terlambat ini tadi karena di Masjid Mulungan ada pertanyaan yang cukup banyak ya, berkaitan dengan puasa Arafah, berkaitan dengan korban dan lain sebagainya, praktek-praktek di beberapa hari ke depan, sehingga banyak menyita waktu untuk sholat isya ya. Tapi kita bersyukur ketika kaum muslimin itu semangat untuk mencari tahu bagaimana sikap yang benar ketika ingin melakukan sebuah ibadah. Baik, kita di kesempatan malam hari ini masih akan melanjutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat muda yang telah masuk Islam sejak awal, sejak usia 17 tahun. Di usia tersebut beliau sudah berpikir tentang kebenaran, bukan berpikir manja-manjaan ya. Beliau siap dengan segala resikonya ketika beliau masuk Islam meskipun ditentang oleh ibunya. Tentu itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita mendoakan kepada anak-anak muda yang berada di tengah-tengah kita agar mereka menjadi orang-orang yang hebat ya, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sukses dunia dan di akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mereka bisa mencontoh juga sebagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat hebat ini ya, menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sekaligus dari sisi dunianya beliau menjadi seorang saudagar yang hebat juga ya. Semoga Allah meridhai beliau. Dan kemarin beliau menyatakan bahwasanya ketika haji wada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguk. Ketika itu aku sedang sakit dengan sakit yang sangat parah, yang bisa jadi aku wafat karenanya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Anda melihat bahwasanya aku sedang sakit yang sangat parah seperti ini, dan aku adalah seorang yang punya banyak harta, dan tidak akan ada yang mewarisiku kecuali seorang anak wanita saja. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh ya. Tidak boleh kamu mensedekahkan 2/3 hartamu dalam kondisi kamu sedang sakit ya, meskipun hartamu banyak, meskipun yang mewarisimu hanya satu orang anak wanita. Karena beliau sangat semangat ya, dan beliau memang benar ingin bersedekah, bukan hanya mujamalah, bukan hanya bercanda, bukan hanya etok-etokan.
Ya, bukan hanya ingin menampakkan image baik, maka beliau bertanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, kalau saya bersedekah setengah harta saya bagaimana wahai Rasulullah? Maka dijawab lagi oleh beliau, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saking semangatnya beliau dan kejujuran beliau juga serta keikhlasan beliau, beliau kembali bertanya, "Fathulutsu ya Rasulullah. Kalau sepertiga bagaimana wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya sudah, sepertiga boleh, tapi sepertiga itu sudah banyak. Ya, sudah kebanyakan." Ya, kemarin kita sudah membahas sampai penggalan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasannya, ya. Dan nanti kita akan coba gali beberapa pelajaran dari potongan-potongan berikut ini. Ya. Beliau mengatakan, innaka intadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nasa. Alasan pertama, kenapa aku melarangmu wahai Sa'ad? Ya, kenapa kok saya tidak memperbolehkanmu mensedekahkan 2/3 hartamu dalam kondisimu seperti ini? Begitu juga saat setengah, kenapa tidak boleh? Ya. Maka alasan pertama, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, tidak kekurangan, itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik buatmu daripada meninggalkan mereka itu menjadi seorang yang miskin, alatan itu miskin, yatakaffafunan nas itu minta-minta sama orang. Ya, karena kurang untuk kebutuhan hidupnya harus minta-minta. Lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya. Ya. Ini alasan pertama. Beliau menyebutkan alasan kedua, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan kamu wahai Sa'ad tidaklah menginfakkan atau menafkahkan sebuah nafkah. Bahasanya di sini dengan infak, tunfiqa nafaqatan, ya, menginfakkan sebuah infak. Tapi kata infak di bahasa Arab itu berbeda dengan kata infak di bahasa Indonesia. Dan tentu kita memahami kata infak di sini dengan infak bahasa Arab, ya. Yaitu infak yang maknanya sangat luas, ya. Infak untuk diri sendiri, kita membelikan makan untuk diri sendiri, kita membelikan baju untuk diri kita sendiri, kita membelikan kendaraan untuk diri kita sendiri, kemudian kita lebarkan manfaatnya untuk istri kita, untuk anak kita, ya, untuk siapapun dari keluarga kita, ya. Dan kita tabtaghi biha wajhallah, atau kita memberi nafkah untuk istri dan anak-anak kita dalam rangka tabtaghi biha wajh Allah, kamu mengharapkan wajah Allah wahai Sa'ad, ya. Kecuali pasti kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penggalan tabtaghi biha wajh Allah kita harus beri garis bawah di stabilo kuning 2 kali, ya. Kemudian ditebalkan. Kalimat ini penting, ya. Kalimat ini menyebabkan adanya pahala dari nafkah yang kita infakkan. Ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kita memberi nafkah untuk diri kita sendiri, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita misalkan, kok kita tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi itu hanya sebagai kebiasaan, bisa jadi itu dari menutupi rasa ketidakenakan, bisa jadi seperti itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala harus hadir ini, tabtaghi biha wajh Allah, kamu berharap wajah Allah. Setiap kali kita menafkahkan, memberi nafkah untuk anak istri kita, adakan rasa bahwa kita itu sedang mengharapkan wajah Allah. Ya, mau memberi uang untuk istri, bismillah ya Allah, saya berharap apa yang kau berikan untuk istriku ini ada pahalanya di sisimu, bismillah. Ini Bu, ada sedikit uang bisa untuk keperluan, atau mungkin ini untuk ibu aja, khusus, silahkan dipakai sedekah boleh, dipakai untuk keperluan pribadi boleh, untuk bulanan ini ada bagiannya tersendiri, ya.
Tapi ini untuk ibu terserah mau dipakai apa, mau sedekah boleh, mau apa boleh, misalkan kayak gitu. Memberi untuk anak juga punya rasa bismillah ya Allah, uang 5.000 ini semoga menjadi amal ibadah di sisimu meskipun aku kasihkan untuk anakku. Ya, ini adalah tabtagi biha wajh Allah. Kalau ada rasa ini, maka akan ada pahala. Illa ujirta alaiha, kecuali pasti kamu akan diberi pahala atas hal tersebut. Artinya kalau kita memberikan nafkah tidak ada rasa pengharapan pahala dari sisi Allah, ya kita tidak dapat pahala. Itu hanya kewajiban sebagai seorang laki-laki di dunia memberi nafkah untuk keluarganya. Ya. Baik, maka harus ada rasa ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ya, untuk menekankan meskipun yang kita berikan itu remeh. Beliau mengatakan, hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Bahkan wahai saat kamu akan mendapatkan pahala ketika kamu memberikan suapan untuk istrimu dan kamu mengharap pahala dari sisi Allah. Itu saja sudah ada pahalanya. Itu saja sudah ada pahalanya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas setelah mendapatkan penjelasan ini, oh berarti saya meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik. Ternyata saya memberikan nafkah untuk keluarga pun saya dapat pahala besar. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi tentang kekhawatiran yang beliau khawatirkan. Ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah nanti saya akan ditinggal di sini? Saya akan wafat di Mekah. Ya, saya kan sudah hijrah ke Madinah. Masa saya ditinggal? Apakah saya akan seperti itu? Beliau khawatir kalau beliau akan wafat di Mekah. Ya, beliau khawatir. Ya. Apa alasannya nanti coba kita gali setelah ini ya. Qala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjawab pertanyaan dari Sa'ad, innaka lan tukhallafa, ya, wahai Sa'ad, insyaallah kamu gak akan ditinggal. Artinya seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, insyaallah kamu akan sembuh dari sakitmu ini, kamu gak akan wafat dengan sakitmu ini, gitu. Fata'mal amalan tabtagi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Ya. Sehingga kamu akan sehat ya, sehingga kamu akan bisa melakukan amal kebaikan mengharapkan wajah Allah, dan kamu akan bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Insya Allah kamu gak akan ditinggal, kamu akan sembuh, kamu akan beramal mengharapkan wajah Allah dan kedudukanmu semakin tinggi. Wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a biha aqwamun wa yudarru bika akharun. Dan bisa jadi kamu pun juga akan berumur panjang, banyak orang yang mendapatkan manfaat darimu dan banyak orang juga yang mendapatkan mudarat darimu. Ya. Ini adalah sifat seorang yang beriman. Ya. Ketika dia memiliki umur yang panjang, hidup di tengah masyarakat, pasti akan ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Beliau akan bermanfaat untuk sebagian orang, sebagian lain merasa termudarati dengan keberadaannya. Maka sesuatu yang mustahil kalau kita hidup di tengah masyarakat kemudian semuanya suka kepada kita atau semuanya benci kepada kita, itu biasanya tidak mungkin. Pasti akan ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma amdi li ashabihi hijratahum. Ya Allah, tolong teruskan hijrah para sahabatku. Artinya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan sampai nanti beliau wafat di Mekah karena beliau sudah hijrah dari Mekah. Teruskan hijrahnya ya Allah, gitu. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka dari sesuatu yang dia telah berhijrah darinya. Lakin al-ba'isa Sa'ad bin Khawlah, tapi ya qadarullah wa masya'a fa'al. Sa'ad bin Khawlah, salah satu orang yang lain, mereka wafat di Mekah padahal sudah hijrah. Ya, yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu mata bi Makkah, yaitu Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kedua atau pertemuan kedua dari hadis ini? Di antara yang bisa kita ambil pelajarannya di sini adalah ya, tentang mensupport ahli waris itu lebih utama daripada mensupport pihak lain. Ya, ini salah satu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Ya, seseorang mensedekahkan hartanya kepada orang lain misalkan, maka tujuannya pasti untuk mensupport orang lain melakukan kebaikan, untuk mencukupi kebutuhan ataupun yang semisalnya. Tapi ternyata mensupport ahli waris, keluarga yang dekat dengan kita, yang berhak mewarisi harta kita, itu lebih utama. Ya, itu lebih utama dibandingkan mensupport pihak lain. Ya. Kalau bisa kedua-duanya ya tentu sesuatu yang sangat baik sekali. Ya. Tapi kalau memang harus dibandingkan, maka mensupport ahli waris itu lebih utama daripada mensupport orang lain, daripada menghutangi orang lain misalkan. Ya. Maka keluarga lebih utama. Ya, sehingga menginfakkan harta kita kepada keluarga lebih utama daripada kepada orang lain. Sedekah kepada kerabat lebih utama daripada sedekah kepada orang yang tidak ada kekerabatan dengan kita, gitu maksudnya. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah untuk kerabat itu adalah sedekah dan silaturahim. Tapi sedekah untuk orang lain yang tidak ada kekerabatan dengan kita, maka itu nilainya hanya sedekah saja. Artinya kalau kita sedekah kepada kerabat itu pahalanya lebih besar gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar 2.250.000 rupiah yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 2.250.000 rupiah yang kamu infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada orang miskin, 2.250.000 rupiah kamu berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar 2.250.000 rupiah yang kamu infakkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka pahala yang lebih besar adalah infak yang kamu berikan kepada keluargamu. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa jadi ahlika ini artinya adalah istri. Ya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang ahli ilmu itu adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang paling buruk dari dua keburukan. Ya, ini pelajaran yang terpenting, penting juga. Ya, jadi yang menjadi ahli ilmu itu bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dari yang buruk, tapi dia itu tahu ya, yang terbaik dari hal-hal baik itu mana. Itu bisa membuat draft grafik ya. Oh, ini baik, ini lebih baik, ini lebih baik lagi, ini paling baik, itu bisa ya. Kalau dia sudah bisa seperti itu, maka ini ilmunya sangat bagus sekali. Dia juga bisa membuat grafik dari ketidakbaikan, keburukan misalnya. Ini buruk, ini lebih buruk, ini lebih buruk lagi, ini paling buruk. Itu bisa membuat grafiknya ya, nilainya berapa. Oh, ini nilainya 20 keburukannya. Oh, ini keburukannya nilainya 40, keburukannya nilai 60, ini keburukan nilainya 80, ini keburukan nilainya 100 misalkan. Bisa membuat grafik itu. Dosa-dosa juga bisa. Oh, dosa ini nilainya segini, dosa B nilainya 40, dosa C nilainya 60, dosa E nilainya 80 misalkan, dosa F nilainya 100. Dia bisa tahu hal tersebut. Maka ini adalah orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari berbagai kebaikan dan tahu mana yang terburuk dari berbagai keburukan.
Ya, kemudian nanti bisa kalau harus memilih mana yang baik dan buruk, tentu memilih yang baik. Kalau harus memilih mana yang paling baik dari kebaikan-kebaikan, maka dia akan memilih mana yang terbaik. Kalau dia harus memilih dari berbagai keburukan, maka dia memilih mana keburukan yang paling minimal. Ya, itu adalah orang yang berilmu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa membuat grafik, ya. Sedekah saya itu lebih baik dikasih siapa? Ya. Oh, ternyata lebih baik sedekahnya dikasih ke ahli waris, ya. Disedekahkan ke ahli waris yang untuk orang lain maksimal sepertiga. Ya. Itu adalah ilmu. Ya. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah memberi untuk keluarga itu juga dapat pahala. Ya, memberi untuk keluarga itu juga dapat pahala. Memberi untuk istri kita diajak jajan bakso misalkan, harapkan pahala dengan hal tersebut. Ya Allah, saya traktir istri saya bakso ini, saya berharap dapat pahala darimu. Traktir istrinya ojek cilok ya misalkan, ya Allah semoga ini walaupun sedikit bisa mendapat pahala di sisimu, nanti ada harapan kebaikan yang saya dapatkan di sisimu, ada pahala. Ini harus kita hadirkan perasaan-perasaan tersebut. Kemudian ada sebuah kritikan di mana banyak orang ketika memberi kepada fakir miskin merasa sedang beribadah, tapi ketika memberi kepada istri dan anak sedang merasa tidak beribadah. Ini apabila ada perasaan seperti ini di dalam hati kita, maka ini perlu ada pembetulan, ada pembenahan. Saat kita memberi fakir miskin kok kita merasa sedang beribadah, memberi ibu kita rasanya bukan ibadah. Memberi bapak kita tidak merasa sedang beribadah, tidak mengharap pahala. Memberi anak kita rasanya biasa-biasa saja. Memberi istri kita rasanya menjadi beban malah misalkan. Ya, maka ini perlu dikoreksi. Ya, perlu dikoreksi dalam hati kita bahwa harus ada rasa. Ketika kita memberi kepada keluarga itu, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Tidak ada yang sia-sia di sini. Semuanya bernilai ibadah. Ya, memberi kepada fakir miskin baik, tapi kepada keluarga itu lebih baik. Ya, baik. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, hadis nomor 1002, ya, beliau bersabda, Innal muslima, seorang muslim itu, idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, jika memberikan nafkah untuk keluarganya, satu nafkah saja, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala dengan nafkah tersebut, kanat lahu shadaqatan, maka itu dianggap sedekah. Ya, hadis ini artinya Bapak Ibu, Nabi menggarisbawahi dia mengharapkan pahala. Ya, harus ada rasa itu. Nabi tidak mengatakan seorang muslim ketika menginfakkan kepada keluarganya suatu nafkah, maka dia dapat pahala. Beliau tidak berbicara seperti itu, tidak menyampaikan hanya seperti itu. Tapi ada kalimat di tengahnya. Seorang muslim ketika menginfakkan nafkah untuk keluarganya dan dia berharap pahala dari Allah, berharap pahala dari Allah, maka itu menjadi sedekah untuknya. Ya. Maka kita perlu untuk menghadirkan rasa ini saat memberi untuk anak kita. Istri, para ibu-ibu pun juga seperti itu saat membantu suami, masakan suami, ya, usaha-usaha apapun, ada rasa mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tentu mengusahakan yang terbaik. Yang terbaik kita usahakan, mengharapkan pahala, sehingga nanti dipuji tidak dipuji, ya, kita akan tetap bisa menjalankannya. Meskipun itu berat ya, tidak dipuji, itu melakukan kebaikan kok tidak dipuji, tidak pernah dipuji suami, tidak pernah dipuji istri, itu rasanya berat ya. Ya tentu kita sangat menganjurkan untuk antara suami istri saling ada rasa pengertian, kemudian ada apresiasi, belajar untuk mengapresiasi, belajar untuk terima kasih, ya itu sangat berefek bagi kehidupan keluarga, ya, akan memberikan warna di tengah keluarga. Tapi kalau kita berkeluarga tidak ada ekspresi,
tidak ada apresiasi, tidak ada rasa terima kasih, tidak pernah ada rasa minta maaf, ya nanti menjadi biasa. Pulang tidak ada rasa gitu. Rasanya kok dingin-dingin saja. Ya kayaknya ada ndak ada itu sama saja. Ya. Maka ini perlu untuk diperbaiki. Ya, perlu untuk diperbaiki rasa-rasa seperti ini. Apresiasi, berterima kasih, minta maaf ketika salah, maka sesuatu yang sangat baik sekali untuk menghidupkan kehidupan keluarga kita lagi. Ya, makanya Bapak Ibu ketika kita menyatakan bahwasanya seseorang memberi nafkah untuk diri sendiri pun itu adalah bentuk ibadah, maka ketika seseorang diberi sesuatu dari orang lain, kita dianjurkan untuk menerima. Ya. Pernah ada sebuah kisah di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yu'ti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-ata, pernah memberikan kepada Umar bin Khattab pemberian. Ya, maka Umar bin Khattab merasa sudah punya, ya, merasa sudah berkecukupan gitu ya, karena beliau juga saudagar juga, pengusaha juga. Maka beliau mengatakan, "A'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni." Wahai Rasulullah, tolonglah berikan kepada orang yang lebih fakir dari saya saja. Saya merasa sudah cukup. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan konsep kehidupannya Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, "Khudhu wa tamawwalhu au tasaddaq bihi." Wahai Umar, ambil. Kamu simpen boleh atau kamu sedekahkan juga boleh. Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin lahu wala sa'ilin fakhudhu. Kalau ada harta yang datang kepadamu, kamu tidak musrifin wala sa'ilin, kamu tidak rakus dengannya, kamu juga tidak minta-minta untuk diberi, kamu kok diberi secara sukarela oleh seseorang, ya ambil saja gitu. Wa mala, kalau tidak diberi, fala tutsbihu nafsaka, maka jangan ikuti hawa nafsumu untuk minta-minta misalkan. Ya. Maka Salim anaknya Ibnu Umar mengatakan, famin ajli dzalika kana Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Atas dasar ini dulu Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, seorang ulama juga, seorang sahabat juga. Beliau tidak pernah meminta seseorang sesuatu apapun, dan kalau diberi sesuatu beliau tidak pernah menolak apapun. Ya, pokoknya diberi ya diterima. Nah, ini adalah konsep yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak minta, ya, maka diberi seseorang diterima. Ya, gitu. Kalau tidak diberi ya tidak minta-minta. Maka ini sesuatu konsep kehidupan yang sangat bagus sekali. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah perlunya kita menghadirkan niat ibadah dalam setiap kegiatan. Ya, ini perlu kita hadirkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita sedang makan, ya, hadirkan niat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Ya saya makan semoga nanti bisa beribadah lebih kuat lagi kepada Allah. Mau tidur, ya gimana niatnya mau tidur, atau dasar kita tidur, ya apakah dasarnya ya sudah Ustaz saya capek saya tidur gitu, karena saya ngantuk saya tidur, atau seseorang bisa mengatakan saya tidur agar badanku kuat nanti bangun itu tidak linglung, tidak melayang-layang, sehingga saya bisa beribadah lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada bisikan itu di dalam hati, maka sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, dia tidurnya menjadi tidur yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlunya menghadirkan niat-niat dalam setiap kegiatan kita. Kita berangkat bekerja, ya mencari nafkah yang bapak-bapak, ke sawah, ke pasar, ke ladang, ke kebun, ke kantor, ngajar, ya ataupun yang lainnya. Niatkan, ya Allah saya berharap semoga dalam pekerjaanku ini ada ibadah. Biar kalau nanti kita itu wafat di tengah perjalanan,
atau dalam tengah-tengah pekerjaan, kita pun wafat dalam ibadah juga. Bukan hanya ketika seorang sholat di masjid kemudian wafat, yes, benar itu sebuah ibadah juga. Tapi ketika kita bisa meniatkan saat bekerja pun itu ibadah, artinya kalau wafat di tengah-tengah pekerjaan ya dia wafat dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu menghadirkan niat-niat ini. Wong sesuatu yang bentuknya kewajiban saja. Semua orang tahu bahwasanya laki-laki itu wajib menafkahi keluarganya. Tapi Nabi masih menggarisbawahi di sana tadi, kalau mau menafkahi keluarga, hadirkan keinginan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biar ada nilai ibadahnya. Ya, beliau tidak mengatakan setiap kali seorang suami memberi nafkah untuk istrinya, maka ada pahala di sana. Ya. Beliau tidak hanya sekedar itu, tapi ada rasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara yang saya tulis di sini adalah niat akan meninggikan derajat seseorang meskipun tinggal di tempat atau kondisi yang tidak diinginkan. Ya, dari mana kita mengambil pelajaran ini? Bahwa niat ini akan bisa meninggikan derajat seseorang. Ya, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, bisa jadi kamu akan tetap tinggal di sini. Kemudian kamu akan beramal soleh, kemudian kamu akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ya. Ini adalah meskipun tinggal di tempat yang tidak diinginkan, ya, maka tetap akan bisa mendapatkan kebaikan dengan niat itu tadi. Ya. Maka dimanapun kita berada, niatkan niat-niat yang baik selama itu menjadi sebuah kebaikan dan kebenaran, ya. Bukan merubah sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh kemudian niatnya baik, itu sesuatu yang jelas tidak tepat. Misalkan mencuri, niatnya saya mau mencuri tapi nanti mau tak kasih ke fakir miskin, ya, maka itu sesuatu yang tidak tepat juga gitu. Tapi kalau niatnya sudah baik, saya bekerja, saya niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka sesuatu yang bagus, ya. Tapi kalau sudah salah, ya tidak bisa berubah dengan niat gitu. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hal yang gaib, maka pasti benar. Ya. Nabi tadi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka lan tukhallaf. Wahai Sa'ad, insya Allah kamu nggak akan tertinggal kok. Ya. Kamu nggak akan tertinggal. Artinya kamu akan sembuh. Nah, di sini ternyata benar Sa'ad bin Abi Waqqas itu sembuh dan wafatnya umur 80-an tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tahun 10 Hijriyah beliau sudah sakit parah, merasa akan wafat. Ternyata masih hidup sampai lama, ya. Beliau hidup sampai sekitar tahun 50-an Hijriyah. Maka ini sesuatu yang lama sekali. Beliau masih hidup sekitar 40-an tahun lebih, ya, dari kejadian ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka pasti benar, ya. Maka kita hadirkan perasaan kalau Nabi berbicara dengan sesuatu yang logika kita belum sampai pun, ya, maka kita yakini kebenarannya. Nabi berbicara tentang sesuatu yang belum pernah terjadi, akan terjadi nanti di masa depan. Kita yakini akan benar terjadi, ya. Ketika Nabi berbicara tentang sesuatu ilmu fisika, ilmu kimia atau kejadian-kejadian misalkan seperti hadis, ya, ida saqata dubabah fi syarabi ahadikum, ya, fal yakmishu. Apabila ada lalat yang jatuh ke perairan atau tempat minum atau minyak atau misalkan madu yang satu ember, ya, maka celupkan semuanya dulu baru dibuang. Jangan langsung dibuang gitu aja, tapi celupkan semua dulu baru dibuang. Li'anna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar dawa'un. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di satunya itu ada obatnya.
Jadi kalau masuk kedua-duanya itu akan menjadi penawar. Tapi kalau masuk salah satu, takutnya yang masuk itu yang ada sakitnya, takutnya nanti menyebabkan penyakit gitu. Maka masukkan semuanya dulu baru buang. Ya. Kalau minuman kita yang hanya segelas, cuma teh harganya 3.000 masuk lalat, ya kita tidak mau minum tidak apa-apa. Tapi misalkan itu madu 1 gentong, ya, kemudian ada lalatnya, mau langsung dibuang 1 gentong, ya mana itu berapa juta harganya. Ya, maka kalau mau buang lalatnya dimasukkan dulu baru dibuang lalatnya begitu. Ya, ini sesuatu yang gaib. Nabi berbicara di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu yang lainnya ada obatnya. Kita yakini pasti itu benar juga gitu. Pasti itu benar juga. Ini adalah pelajaran tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara dengan sesuatu yang gaib pasti akan benar. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kondisi seorang mukmin itu selalu berada di antara dua kelompok, ya, yaitu menjadi orang baik, dua kelompok baik dan kelompok tidak baik. Ada kelompok orang-orang yang beriman, ada kelompok ahli maksiat, orang fasik, kafir, orang iri, dengki, atau yang semisalnya. Ya. Bagi orang yang beriman, menurut orang-orang yang beriman juga, maka itu sebuah kebaikan, mendatangkan keberuntungan, mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak baik, ahli maksiat, ya, orang fasik, melihat orang yang beriman, melihat orang yang baik, itu sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan. Ya, pasti akan ada di antara dua keadaan tersebut. Ya. Maka tinggal kita memilih, kita mau memilih ke kelompok mana. Apakah kita akan lebih memilih disukai oleh orang yang beriman atau disukai oleh orang yang tidak beriman. Ya, tinggal pilih dari dua hal tersebut. Karena kita mau menjadi yang manapun, kita akan tidak disukai oleh satu kelompok yang lain. Kita menjadi orang beriman tidak akan disukai oleh orang yang tidak beriman. Kita menjadi orang yang tidak beriman tidak akan disukai oleh orang-orang yang beriman. Pasti akan seperti itu. Maka kita pilih jalan yang paling benar. Ya, kemudian kita siap untuk disukai dengan sekelompok orang dan tidak disukai oleh sekelompok orang. Gitu. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwa para sahabat itu takut jika kembali kepada hal yang telah dia hijrah darinya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa kanu yakrahuna ar-ruju'a fi ma tarakuhu lillahi ta'ala. Para sahabat itu enggak suka untuk kembali kepada sesuatu yang pernah mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Ya. Maksudnya adalah para sahabat itu tidak suka untuk kembali lagi ke Mekah, tinggal di sana. Ya. Karena sudah hijrah. Bahkan ada batas waktu maksimal bagi orang yang sudah berhijrah ketika ada di Mekah. Ya. Itu ada sebagian menyebutkan tentang waktu maksimalnya. Karena memang tidak disukai ketika mereka kembali kepada sesuatu yang pernah ditinggalkan karena Allah. Meskipun itu halal. Meskipun itu halal. Siapa yang mengatakan bahwa tinggal di Mekah itu haram? Siapa yang mengatakan bahwasannya setelah berhijrah kemudian wafat di Mekah itu haram? Tidak ada. Itu negeri yang halal untuk ditinggali. Tapi karena mereka pernah meninggalkan negeri Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin berhijrah lillahi wa li rasulihi, menolong Allah dan menolong Rasulnya, mereka tidak ingin kembali ke Mekah lagi. Maka misalkan kita Bapak Ibu meninggalkan sesuatu yang kita ragu-ragu, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya mau meninggalkan A ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tahu A ini halal, sesuatu yang makruh kita kembali ke A ini tadi ya. Ini para sahabat, konsepnya para sahabat. Meskipun A ini sesuatu yang halal ya, kita akhirnya sudah tahu ilmunya. Maka sesuatu yang dimakruhkan atau dirasa tidak disukai para sahabat,
ketika mereka kembali kepada sesuatu yang pernah ditinggalkan karena Allah. Seperti mereka pergi hijrah ke Madinah, ketika mau wafat di Mekah itu mereka tidak suka, ada rasa nggak senangnya, ya, karena pernah meninggalkan Mekah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajarannya berusaha untuk tidak kembali kepada apa yang kita telah berhijrah darinya, ya. Itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya tentang bersedekah 2/3 harta, ya. Dan ternyata hanya diperbolehkan sepertiga harta. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pelajaran hadis ini, semoga menambah ilmu bagi kita, juga menghasilkan amal-amal kebaikan bagi kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, ya. Kita tutup kajian kita di kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.